Apa kabar Bapak? Baik, Bu Nurul. Alhamdulillah, terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan Ya, untuk sama-sama. saya. Hari ini seperti yang sudah saya bicarakan sebelumnya, bahwa saya harus melakukan seleksi wawancara ini Bapak bersama Kepala Sekolah. Namun Bapak sekarang ditugaskan ya Pak sebagai Ya, Wakil Kepala Sekolah, betul? Ya, betul. Kenapa Bapak Kepala Sekolah? Kepala sekolah kebetulan lagi sakit, Mm-mm. kondisinya memang perlu istirahat, makanya menunjuk saya untuk memberikan sesi tanya jawab tugas dari Bu Nurul sehubungan dengan Bu Nurul menjadi guru penggerak. Ya iya, terima kasih Bapak kalau begitu ya, karena Bapak di sini sebagai wakil kepala sekolah dan tentunya jika kepala sekolah sedang uzur gitu, sakit atau apapun, berarti pengambilan keputusan itu berpindah kepada Bapak sebagai wakil. Baiklah Bapak. Bapak, pertanyaan yang pertama nih Pak yang mau saya tanyakan kepada Bapak, pernah nggak Bapak mengalami kasus-kasus di sekolah terkait sesuatu yang harus Bapak putuskan ini jadi dilema gitu, saya mesti milih yang mana ya, karena dua-duanya sama-sama benar. Boleh diceritakan? Ada yang baru lalu saja ada kasus seperti anak, misalnya kasus beberapa siswa minum minuman keras. Oh iya, iya. Nah itu kan keputusan itu yang harus diambil itu posisi dilematis. Betul, betul. Satu sisi kita kalau berbicara aturan seharusnya memang siswa itu dikeluarkan. Tapi sisi lain kita juga melihat sisi kemanusiaan, nanti masa depan anak juga nanti bagaimana. Justru dengan dikeluarkannya anak akan menjadi down anak itu. Betul, betul. Ya artinya kita terutama keputusan sekolah itu harus bijaksana, ya artinya kita juga berdasarkan pengalaman, kalau salah saja kita memutuskan itu akan berdampak ke masa depan anak. Betul. Nah makanya dari itu dengan pertimbangan demikian, makanya sekolah berkesimpulan memberikan keputusan anak tidak dikeluarkan. Tapi ada satu artinya hukuman yang memang yang harus dikenakan itu berhubungan dengan kesiswaan termasuk juga bimbingan konseling, itu tetap ada berupa hukuman tetap ada, tapi tidak dengan konsekuen, tetapi tidak dikeluarkan. Betul. Itu pernah terjadi ya Pak, belum lama ini ya. Nah kira-kira Bapak ketika Bapak menjalankan pengambilan keputusan ini nih, terutama untuk kasus-kasus seperti tadi ya, dimana kan tadi Bapak bilang itu ini benar nih Bu, jika anaknya dikeluarkan karena memang kalau anak itu sudah minum minuman keras aturannya memang harus dikeluarkan gitu. Benar juga jika anak itu tetap kita pertahankan karena mereka udah kelas berapa tuh Pak? Itu kelas 9 kan ya, sebentar lagi mungkin kan ya, beberapa ada kelas 9 gitu kan. Itu pun betul jika kita tetap mempertahankan karena masa depannya bisa jadi ini ya Pak ya, hancur gitu gara-gara keputusan itu. Nah kira-kira Pak, dari dua kepentingan yang sama-sama benar ini ya Pak ya, langkah-langkah apa tuh Pak, prosedur apa itu yang Bapak lakukan sehingga Bapak mengambil keputusan yang Bapak pikir tepat gitu untuk anak-anak? Ya, saya juga kan tidak berpikir sendiri. Betul. Saya koordinasi dengan kesiswaan, koordinasi dengan lingkungan konseling, termasuk juga dengan kurikulum. Ya, artinya keputusan itu bisa diambil bersama-sama atas pertimbangan masukan dari para PKS. Betul. Jadi kita tidak sendiri. Nah, ternyata dari masukan PKS itu, beberapa dari PKS, kesiswaan dan bimbingan konseling yang dominan, nah ada satu kesimpulan keputusan, nah makanya anak itu tidak dikeluarkan. Apakah di dalam hal ini juga ketika mengambil, kan pasti sebelum kita mengambil keputusan itu ada fakta-fakta yang kita cari dulu ya Pak ya? Nah kira-kira dalam pencarian fakta itu atau di dalam langkah-langkah yang Bapak sampaikan tadi, ada nggak Pak orang lain yang terlibat gitu dalam membantu? Misalkan apakah mungkin Bapak memanggil orang tua mungkin dalam kejadian ini atau seperti apa? Ya jelas, yang pertama itu jelas memanggil orang tua, dan kita juga sekolah mengklasifikasi permasalahan anak. Dari beberapa anak ini ada yang memang hanya ikut-ikutan, ada yang memang berat, nah itu diklasifikasi. Nah makanya untuk kelas 9 mengapa tidak dikeluarkan, apalagi ini kan masalahnya anak-anak, kita kan tidak tahu kita yang namanya anak
dalam perjalanan kehidupannya masih berubah-ubah. Betul. Nah, mudah-mudahan dengan keputusan kita yang menurut saya itu keputusan yang sangat bijaksana, Betul. mudah-mudahan juga nanti ke depannya banyak perubahan-perubahan Iya. yang menjadi lebih baik dan positif gitu. Iya, betul Pak. Kira-kira tantangan apa nih Pak yang dihadapi ketika Bapak bertemu dengan kasus-kasus seperti itu gitu? Tantangan yang paling Bapak rasa, aduh ini berat banget ya atau apa gitu Pak? Kira-kira apa Pak? Ya artinya itu terutama kita wali kelas, guru itu harus betul-betul ada satu koordinasi dengan orang tua, memantau anak-anaknya. Mungkin kalau kita di sekolah ya guru dan wali kelas, kita di sekolah tanggung jawabnya orang tua di rumah. Nah inilah antara ada jeda waktu antara dari pulang sekolah ke rumah. Nah ini kita harus betul-betul dengan orang tua itu kerjasama, termasuk orang tua juga di rumah betul-betul memantau. Berarti tantangan yang paling berat itu dalam penyelesaian masalah dari keputusan yang Bapak ambil itu ini ya Pak, sinergitas mungkin ya. Iya, betul. Jadi persamaan pola pengasuhan ya Iya. antara rumah dengan kita Iya, gitu kan ya, sekolah. itu yang karena memang pada kenyataannya kalau udah SMP biasanya orang tua lebih membiarkan gitu ya. Iya, Padahal itu betul. salah ya Pak ya. Salah besar itu. Benar. Nah kira-kira Pak, Bapak punya nggak jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus gitu? Apakah itu di jadwal gitu, kita di rundown gitu kan dari awal gitu kan, atau bersifat insidental aja? Maksudnya tuh jika ada kasus ya langsung dieksekusi gitu pengambilan keputusannya atau bagaimana Pak? Ya salah satu upaya di sekolah salah satunya adalah ada kegiatan-kegiatan keagamaan. Itu salah satu salah satunya untuk pencegahan. Betul. Misalnya kegiatan apa yang pagi hari itu Pembiasaan. ada sholat duha bersama, ada apa ratib ya, dan lain-lain. Nah itu salah satu penangkal supaya anak-anak itu tidak terlibat di hal yang tidak baik gitu. Berarti Sekolah itu. upaya berarti sekolah tuh sebenarnya udah memiliki jadwal tertentu Iya, ya betul, untuk betul. setidaknya mencegah apa kasus-kasus dilema itu terjadi Iya, begitu betul. ya Pak ya. Dan memang prosentasinya sekarang berkurang mungkin ya Pak ya dari tahun kemarin Ya, saya berkurang. rasa ya Sangat berkurang berkurang, sangat signifikan berkurang. sekali. Kita tidak terlalu bertemu dengan kasus-kasus yang banyak gitu ya Pak, hanya satu yang kemarin Ya, gitu kalau ya. itu kan yang kemarin juga kalau kita mau hitung-hitungan itu kan kasusnya di luar, Iya, di luar benar, sekolah, di luar bukan- sekolah ya, bukan Pak, di ya. dalam sekolah. Cuman kita merasa bertanggung jawab Ya, gitu kita ya hanya secara sebagai moral guru. bertanggung jawab. Ya. Betul karena memang itu anak-anak kita gitu ya Pak ya. Nah Bapak kira-kira nih ya dari hal yang tadi Bapak ceritakan, ada nggak Pak faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan? Selain tadi Bapak koordinasi gitu kan ya dengan para PKS atau apa, ada hal lain nggak Pak yang mempermudah Bapak? Itu dalam penilaian terutama yang mempermudah saya adalah latar belakang anak itu sendiri dengan orang tua. Gitu. Justru itu jadi motivasi gitu ya Pak ya? Jadi motivasi. Oh mungkin karena jiwa guru bapaknya gitu ya sebagai pendidik tuh udah kepeduliannya itu luar biasa gitu kepada anak. Itu sudah otomatis ya. Jadi ada perhitungan ke sana, latar belakang ekonomi, Iya, betul. sosial, lingkungannya seperti apa. Itu menjadi bahan pertimbangan kita. Iya benar. Sehingga keputusan yang bijaksana lah seperti iya. itu. Jadi prinsip berpikirnya nggak hanya berdasarkan peraturan gitu ya Oh, Pak ya. Iya. Tapi kita punya rasa kepedulian yang Iya. tinggi terhadap anak. Kita pikirin juga hasil akhirnya gitu Betul, untuk betul, anak itu iya. sendiri ya. Intinya fleksibel, tidak kaku. Dan saya rasa yang tadi Bapak ceritakan itu memang keputusan yang diambil itu harus berpihak kepada murid ya Pak ya, Iya, kepada betul, anak betul, itu ya. sendiri ya, bukan kepada hanya sekedar apa ya nama baik sekolah gitu ya Pak ya, Betul, enggak betul. seperti itu. Nah oke Bapak, terima kasih nih sebelumnya. Kira-kira di pertanyaan terakhir dari saya, pembelajaran apa Pak yang bisa Bapak dapatkan dari kasus-kasus yang pernah Bapak alami ketika Bapak mengambil sebuah keputusan? Jadi sangat bermanfaat sekali. Jadi dalam mengambil keputusan juga kita betul-betul kalau bahasa yang sering kita dengarnya adalah kita dituntut juga jadi menjadi dewasa lah ya. Betul. Jadi banyak permasalahan dan kita mengatasi, kita koordinasi dengan para PKS. Nah itu juga membuat kita sekolah atau kepala sekolah bisa betul-betul bisa menentukan atau memutuskan hal-hal yang akhirnya jadi
bijaksana lah. Jadi pengalaman ya Pak Pengalaman ya. yang sangat Itu juga yang menjadikan Bapak itu penuh pertimbangan tapi tidak over pertimbangan mungkin ya Pak ya. Kayak seperti itu. Bapak terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu hari ini. Luar biasa obrolan kita. Mudah-mudahan ke depan tidak terlalu banyak lagi ya Pak ya kasus-kasus yang dialami kaitannya dengan dilema, apalagi tentang bujukan moral. Kalau saya yakin tentang bujukan moral mah pasti Bapak karena dia antara benar dan salah, Bapak sudah bisa kali memutuskan ya, pasti tidak akan memilih yang salah gitu Pak ya. Terima kasih banyak Bapak atas sharingnya hari ini. Salam untuk kepala sekolah, semoga cepat sembuh dan Bapak juga sukses terus dan sehat selalu. Terima kasih ya Pak Iman. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz Hadromi. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Kabarnya? Semangat. Alhamdulillah. Amin amin amin. Pak Romi, terima kasih ya atas waktu yang diberikan. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk sedikit berbincang-bincang lah ya, sharing gitu ya tentang memang ini merupakan tugas saya di Grup Penggerak Hadromi gitu untuk mewawancarai beberapa pimpinan sekolah terkait dengan bagaimana cara Bapak dan teman-teman yang lain, kepala sekolah yang lain mengambil keputusan gitu dalam kasus-kasus yang dihadapi. Begitu. Pasti pernah dialami dong Pak ya. Bapak kalau boleh tanya, Bapak ini kepala sekolah dari Pak Uda Pak ya. Pak Uda apa Pak namanya? Pak Uta Amriat Ujana. Ya. Sudah berapa lama Pak? Berdiri dari tahun 2010. 2010 berarti 13 tahun ya. 13 tahun berarti pasti udah banyak ya problematika yang pernah terjadi. Nah, kira-kira Bapak nih ya, kalau saya boleh tahu gitu selama ini bagaimana gitu Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus gitu yang terjadi gitu ya. Apakah itu merupakan sebuah dilema gitu untuk Bapak, atau mungkin boleh jadi juga ada hal-hal yang sebenarnya ini kalau diputuskan gitu akan menyalahi gitu ya nilai-nilai moral yang ada gitu. Kira-kira pernah nggak Pak mengalami hal itu? Pernah sih. Pertama awal pembuatan dirinya PAUD dari awal, karena kita kesulitannya untuk meramu itu, maka saya sharing dengan tokoh setempat, bahkan dari situ menyarankan agar berkomunikasi dengan Bapak Kepala Desa yang ada di wilayah Cirebon. Pada saat itu masih dipimpin oleh Bapak Endi. Akhirnya malamnya saya ke sana minta petunjuk, karena beliau yang tepat sekali dari eksistensi yang punya wilayah. Karena bagaimanapun nanti yang berhubungan izin laut lewat RT, RW yang namanya desa lain yang memutuskan. Akhirnya keputusan sharing di sana, kata Bapak Kepala Desa, ya udah kita adakan rapat musyawarah dengan kita panggil masyarakat, tokoh, pemuda, kiai, termasuk LI juga, untuk melaksanakan pendidikan usia dini yang pada awalnya semangat, tapi ketika menunjuk siapa yang siap dan tidak siap, di situ udah mulai terlihat dilema akhirnya, karena memang ini sebuah datang kepedulian dari masyarakat. Awalnya ketika saya ngobrol dengan para tokoh bahwa di kita ini nggak ada pendidikan PAUD atau sejenis TK, bingung di wilayah RW 02 RT 1 bagaimana. Nah di situ karena memang saya background dari pendidikan, disitulah terjadi interaksi sosial dengan masyarakat. Wah kalau ada PAUD bahaya, alasannya pinggir jalan dan dari situ, sehingga banyak faktor-faktor penyebab dari mulai yang enak dan tidak enak, tapi kita dihadapi bersama-sama. Artinya semuanya ditunggu dengan kepala dingin bahwa pendidikan itu penting. Kedua, berdasarkan surat edaran dari pemerintah, dan memang PAUD itu berawal dari Posyandu yang hanya berkembang menjadi luar biasa pesat, terutama di wilayah
Kecamatan Cisarua, kabupaten, sehingga ada ibu PAUD-nya juga sampai ke tingkat nasional. Karena memang TK lebih awal daripada PAUD, tapi dengan perkembangannya karena memang dulu itu PAUD itu memang saya kesulitan juga karena semua tertuju ke saya semua. Oh gitu. Tertuju ke saya semua. Ya udahlah katanya Pak Romi aja yang mengelola. Sementara di sana saya nggak kepikiran, berbeda dengan jenjang SMP, SMA, SMK atau alia udah terbiasa. Sementara Pak ini gimana ini? Di sana terjadi perdebatan. Ketika mereka meminta, akhirnya saya mencoba minta waktu. Hari ini pertama, minggu kemudian diadakan pertemuan yang kedua. Karena ini harus cepat terselenggaranya pendidikan, baik pendidikan secara TPQ maupun kepaudan yang ada di wilayah Cilember. Makanya saya di sana memberanikan, saya mengumpulkan, saya buat konsep. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah ternyata yang tidak setujunya apa? Dia menginginkan, tapi ketika ditanya banyak yang tidak setuju karena mungkin background pendidikan. Setelah ditelusuri, dihadiri oleh langsung Bapak Kepala Desa, tokoh dan kepemudaan juga, yang pada akhirnya mereka mempercayakan kepada saya, minta waktu kurang lebih 2 minggu. Dalam tempo 2 minggu harus sudah mobile, sudah terlaksana pendidikan PAUD di wilayah Cilember. Akhirnya dengan berpikir keras bagaimana, karena saya sendiri minimal karena ada undang-undangnya minimal lulusan SMA atau S1, karena memang ini mempengaruhi. Jujur saja karena yang S1 hanya saya pada saat itu, selebihnya akhirnya mempercayakan kepada kami. Dalam tempo 2 minggu, seminggu terbentuk konsep, tapi saya juga tetap konsultasi juga dengan para tokoh, dengan Kiai Hamdan juga, Kepala Pemuda, salah satunya Pak Abbas, dengan Pak RW juga, Bapak Pono. Berarti dari awal itu sudah ada bukan konflik ya, perbedaan pendapat ya Pak ya, dari mulai PAUD ini didirikan atau tidak gitu ya. Terus mungkin tadi seperti yang Bapak ceritakan, ternyata ada dilema di situ, di mana Bapak itu benar jika Bapak mengambil keputusan untuk mengiyakan, mengelola gitu kan, mungkin PAUD akan cepat terlaksana gitu kan ya, pendidikan PAUD di wilayah Bapak bisa terkoordinir dengan baik gitu. Tapi benar juga jika Bapak menolak misalkan gitu ya, karena memang Bapak belum punya pengalaman kalau di PAUD gitu ya, pada saat itu gitu ya. Belum lagi biasanya Bapak itu dari jenjang SD ke sana lah gitu ya. Nah kira-kira bagaimana nih Pak ketika Bapak itu ada di dalam dilema itu nih, kira-kira disambungi apa tidak gitu ya, karena dua-duanya sama-sama benar ya. Artinya itu kalau diiyahkan ya benar, memang adanya tidak pun benar gitu, karena memang alasannya juga tepat gitu dua-duanya. Kira-kira ketika Bapak bagaimana tuh cara Bapak mengambil keputusan akhirnya untuk mengiyahkan gitu ya, lalu kira-kira langkah dan prosedur apa tuh yang Bapak lakukan gitu, sampai perjalanan itu dari Bapak bimbang itu sampai ke iya itu, kira-kira prosedur langkah-langkahnya atau bagaimana tuh cara Bapak sampai bisa mengambil keputusan untuk mengiyahkan mengelola PAUD itu. Namanya konflik dilema itu pasti ada ya. Itu kan masing-masing memiliki sebuah kebenaran ya. Karena dari tidak benar semua kan dia benar, selama kita ini punya pemikiran rasional. Kedua, timbul ada rasa kepedulian terhadap dunia pendidikan sesuai amanah undang-undang bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa. Berarti di sini harus terpanggil bagaimana kita membuat konsep. Memang tidak mudah sekali, seperti para pemikir atau tokoh-tokoh pendidikan era dulu pun sama memikirkan di era zaman Belanda atau daerah Jepang, memikirkan keras bagaimana agar terselenggara pendidikan dengan baik dan benar. Itu tidak mudah juga.
salah satu yang tokoh terkenal, salah satunya Bapak Ki Hajar Dewantara menjadi salah satu figur, menjadi contoh lah terutama di Indonesia, terutama bagi seorang guru juga menjadi sebuah referensi lah. Berbicara pendidikan pasti di situ akan membahas tentang Bapak konsep Ki Hajar Dewantara seperti apa. Itu akan kembali lagi rujukan awal ke sana. Selebihnya kembali kepada diri kita atau teman-teman yang ada di hadapan kita akan seperti apa menyikapinya. Bicara dilema itu memang pasti terjadi. Acap kali dilema itu biasanya ada dorongan. Ada dorongan yang memang masuk logika atau rasional, ada yang memang tidak, kepentingan-kepentingan yang lain. Tapi selama kita bisa membuktikan pentingnya pendidikan PAUD, ini perlu kita kembangkan, perlu juga ditransformasikan. Era dulu dengan era sekarang tentunya akan berbeda gitu kan. Sesuai dengan pendidikan era dulu dengan sekarang juga akan berbeda. Era 80 mungkin mulai mengenal apa yang namanya teknologi, itu kan bisa disinergiskan. Berbeda dengan era 80 tahun ke belakang juga mungkin masih menggunakan konsep gaya tulis menulis, tapi dengan era sekarang tentunya jauh lebih maju. Dengan zaman di era abad 21 tentunya banyak sekali perubahan. Tentunya para guru juga harus lebih dituntut kreatif, inovatif, juga cerdas juga dalam mendidik putra putri bangsa. Bicara dilema itu selalu terjadi. Jangan pun di tingkatan PAUD, di tingkatan dinas, birokrasi, sampai pendidikan nasional pun tetap akan terjadi yang namanya dilema itu. Sebetulnya itu bukan sebuah masalah. Disitulah peran penting adanya dilema. Bagaimana mindset kita. Tapi kalau mindset kitanya pendek, cara berpikirnya ada masalah ini. Kalau mindsetnya kita tidak ada kepedulian, ya sulit menghantarkan dunia pendidikan ke arah yang lebih baik, efektif, efisien, dan menyenangkan, terutama bagi putra putri pendidikan anak usia dini. Berarti Bapak sampai Bapak mengiyahkan itu rujukannya itu ya yang tadi ya, bahwa kita itu bertanggung jawab gitu untuk mengembangkan pendidikan gitu. Meskipun wilayahnya kecil ya, hanya wilayah tempat kita tinggal, tapi kalau kita memang bisa berkontribusi, kenapa enggak gitu ya Pak ya, sampai akhirnya Bapak mengiyahkan. Sempat awalnya rame-rame karena mungkin melihat yang lain sudah ada. Betul. Cuman mereka juga pada bingung. Awalnya sempat terjadi kontroversi. Awalnya bagus PAUD, tapi mereka juga tidak mengenal PAUD, termasuk saya. Yang pada akhirnya ketika di minggu kedua itu terjadi rapat, baru kata Bapak Kepala Desa, kira-kira adakah yang mau bertanggung jawab atau yang mau mengelola? Semuanya diam. Di situ terjadi saling menunjuk. Versi tokohnya inilah, versi kepala pemuda inilah, dia saling menunjuk. Di situ sempat terjadi perdebatan. Karena masalahnya namanya mengelola tidak mudah, pada saat itu masih blank semua. Iya, betul. Baru-baru ya. Masih baru yang pada. Boleh jadi itu tantangan juga ya Pak. Tantangan juga di situ. Ini dilema semua. Sempat yang pada akhirnya semua akhirnya tertuju daripada kata kepala desa dan tokoh masyarakat, daripada kita debat nggak menyelesaikan masalah tak berujung, maka ini juga kita harus perlu adanya PAUD, maka harus cepat dilakukan. Hari ini harus diputuskan suka dan tidak suka. Akhirnya lewat voting. Setelah lewat voting, alot dari beberapa yang harus siap, timbullah ada 4 orang. Pastinya saya, Ibu Desi, terus Faisal, sama Ibu Linda. Tapi dari segitu, setelah ditanyakan apakah yang ketiga itu punya minimal lulusannya apa, nah setelah ditanyakan lulusan
ternyata mereka ada yang lulusan SMP, SMA, maka akhirnya masyarakat beralih lagi menunjuk ke saya karena keseharian saya memang sekolah SMP, DP Cuci Sarwa juga. Keseharian saya akhirnya wah pasti Pak Romi nih S1, ya saya mengatakan apa adanya. Akhirnya saya lah yang ditunjuk sebagai untuk mengelola yang berada di wilayah Cilember. Nah, ini awal-awalnya beban sekali, ini bagaimana. Setelah itu karena tidak ada lagi tempat untuk sharing sehingga saya kesulitan. Kesulitannya apa? Orang-orang yang tadinya hadir setelah beres bubar secara damai bingung juga memikirkan, itu perlu waktu sampai maju mundur, apakah maju apa mundur, karena saya dilema, takut jika saya salah menjalankan beban moral terhadap masyarakat itu, karena mereka itu semuanya setuju mempercayakan yang pada akhirnya ini luar biasa. Kurang lebih 1 bulan. Kurang lebih 1 bulan akhirnya saya memberanikan diri, izin ke orang tua, izin kepada tokoh, minta dukungannya, dan pada akhirnya ternyata alhamdulillah mulai berjalan dengan baik dan lancar. Sampai sekarang ya Pak ya. Yeah. Kira-kira Pak kalau dalam segi pembelajaran ya, mungkin karena di PAUD ya biasanya ada hal-hal yang terkait dengan permintaan orang tua sama kebijakan kurikulum, misalkan ketika dilemanya karena nggak bakal mengalami anak mesti calistung gitu, orang tua nge-push gitu, tapi kan sebenarnya tidak boleh gitu kan ada calistung di PAUD gitu. Kira-kira untuk hal-hal pembelajaran seperti itu ada nggak yang pernah Bapak dapatkan gitu kasus di PAUD Bapak? Betul. Karena awal masuk sekolah biasanya di tahun ajaran baru sering rapat dengan orang tua, samping parenting menyampaikan batasan usia PAUD berapa dan usia TK dan usia SD juga. Itu saya sering menyampaikan karena setiap ada workshop sering dibahas tidak boleh anak PAUD dipaksa untuk calistung. Makanya saya sampaikan lagi, tetap walaupun saya sudah disampaikan di dalam rapat, biasanya itu di akhir semester atau sesudah semester akhir, biasanya ketika peralihan dari PAUD mau jenjang ke SD, biasanya orang tua sering ada bertanya, Pak, saya minta anak saya supaya bisa membaca dan menghitung. Kenapa Ibu? Kan udah dibahas. Iya Pak, karena kalau di SD sering diomel-omel bahwa anak ibu itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Loh kok jadi saya nggak mau seperti itu. Anak saya pokoknya minimal anak saya harus bisa membaca dan menulis. Itu sering itu. Iya. Apalagi berdiri dari 2010, ini 2011, 2012 itu paling banyak dibicarakan. Itu sempat saya dikomplain sama orang tua, itu terjadi dari tahun 2013. Ada yang berani orang tua pokoknya anak saya harus bisa baca tulis sebelum ke SD. Terserah bapak mau gimana anak saya, bila perlu ada les dan minta. Ini kan pemaksaan. Sementara melihat kondisi psikologis anak terlihat tidak siap. Nah, ini juga beban moral buat saya, beban mental juga buat anak, juga orang tuanya. Artinya bahasa ini mah tetap bersikukuh bagaimana anak saya harus bisa membaca dan menulis. Saya tanya, ibu kenapa sih kok ngotot harus bisa membaca? Ketika pindahan dari PAUD ke SD, saya nggak mau karena anak saya harus juara. Bukan caranya seperti ini. Ini namanya artinya karena sulit. Karena sulit. Ketika mediasi juga akhirnya dipanggil komite. Dipanggillah komite, duduk bareng. Akhirnya dijelaskan bahwa dari awal pun Bapak Kepala sudah menyampaikan aturannya sudah jelas, dari pusatnya sudah jelas bahwa pendidikan anak usia dini tidak boleh dipaksakan,
dalam bentuk apapun, apalagi penekanan harus bisa baca dan menulis. Kedua juga, kalau saya hanya mengutip ini karena dipanggil ibu komite menjelaskan, karena saya sendiri kesulitan gitu. Berarti sebenarnya kalau Bapak tuh kalau misalkan ada di dilema tentang pembelajaran, misalnya kaitannya dengan orang tua apa, sebenarnya sudah membuat tata kala ya, membuat jadwal gitu ya. Salah satunya itu ada parenting gitu kan, yang memberikan orang tua itu pengetahuan gitu ya, pelayanan tentang sebenarnya seperti apa aspek apa yang bisa dikembangkan Pak Ud gitu kan ya. Program-program tema udah jelas sebetulnya. Dan jika memang masih ada masalah, berarti orang yang apa ya, yang bisa membantu Bapak sharing gitu untuk mengambil keputusan itu komite kita kata ya. Iya, komite. Komitenya berarti lumayan aktif ya Pak ya. Iya, dan pada mau saat bersinergi itu lah gitu. mau bersinergi pada saat itu. Karena kan kalau kita manggil orang yang lebih tinggi yang memang kapasitas, karena pada saat itu kan identik. Iya betul. Jadi sulit kita kan. Sidental ya. Nah, Kira-kira Pak, selain komite ya, ketika ada kasus-kasus pembelajaran gitu ya, yang terkait pembelajaran orang tua atau murid gitu, siapa lagi Pak orang yang bisa apa ya, yang kadang-kadang mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan gitu, selain komite? ya memang di luar kelembagaan sering kita komunikasi dengan pengurus Simpaudi, baik di PW, tingkat Jawa Barat, PD, tingkat kabupaten atau tingkat PC lah, pengurus di tingkat kecamatan, sharing-sharing aja, berbagi pengalaman bagaimana sih di wilayah Bundayana di sana, proses penyelesaian dinamika permasalahan yang terjadi di lembaga yang memang ada hubungannya dengan masyarakat. Ternyata mereka pun hal yang sama, hampir sama ternyata. Hampir sama ya Pak. Artinya Pak Udi juga punya kontribusi yang luar biasa ya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di sekolah. Kebanyakan itu memang era di tahun 2013, 14, 15 ini terjadi yang memang hebat. Jadi apa ya, mungkin buat orang tua bersikukuh anaknya itu. Yang saya tandain itu di tahun 2013 sampai 2000 nggak tahu mengapa apa yang terjadi, ternyata hampir sama kasusnya pada saat itu. Sempat PLS juga sering menyampaikan kepada kepala PAUD jangan membebani pendidikan sendiri untuk penekanan. Apalagi sekarang Pak Nadiem udah keluar ya tentang pendidikan PAUD itu, tentang calistung. Bapak udah simak belum? Bahwa nanti itu ternyata di buku teks SD itu gitu kan, capaian pembelajarannya tentang membaca dan menulis itu kan udah berbeda ya. Jadi anak bisa mengkomunikasikan atau apa. Jadi sebenarnya udah lumayan solusi nih buat kita gitu ya. Jadi ketika di PAUD fasenya fondasi ya, maka aspek-aspek yang mesti dikembangkan itu kalau cuma kognitif aja sempit banget gitu kan, sedangkan kan banyak banget yang mesti dikembangkan, motorik anak, gitu, moral anak dan sebagainya. Bahkan kecenderungan mereka senang untuk belajar itu kan yang harus paling kita ini ya tumbuhkan gitu. Jangan sampai anak itu nggak suka sama yang namanya belajar gitu kan, tapi mereka harus momok belajar ini menjadi sesuatu yang menyenangkannya. Nah Pak, kira-kira nih Pak ya, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi tentang pengambilan keputusan, pengalaman Bapak itu, kira-kira pembelajaran apa Pak yang bisa Bapak ambil gitu tentang itu? Dari satu-satu dari awal kan, ternyata dari awal ini sampai ke orang tua sampai apa, dari pengalaman-pengalaman itu kira-kira ada nggak sih pembelajaran itu yang bisa menguatkan Bapak gitu ya untuk ke depan itu, sehingga Bapak itu bisa lebih mudah gitu dalam mengambil keputusan? Bicara konsep semuanya bagus. Ternyata konsep itu akan berjalan manakala terjadi sinergitas antara guru, pengelola, orang tua, juga masyarakat sekitar. Jadi sebelumnya disampaikan dulu. Ketika ada masalah itu hal biasa, itu bagus. Nah, kita ingin musyawarahkan, kita yakinkan bahwa pembelajaran sekarang berbeda kurikulumnya. Contoh yang sekarang misalkan kurikulum Merdeka, tentunya ini harus disampaikan dulu. Kita jangan tahunya hanya sekup lembaga, sementara di luar lembaga tidak tahu. Ini akan sulit diterima. Ini perlunya ada sinergitas, kumpul bareng, duduk bareng, musyawarah. Gini loh pendidikan yang sekarang. Saya yakin dengan adanya musyawarah, ada yang memang yang menyampaikan secara tertentu, bila perlu kita undang yang memang ahlinya
ini akan mengkerucut masalahnya. Mengubah mindset semua gitu ya. Sering terjadi masalah itu karena memang tidak adanya sinergitas. Iya. Ini di antara paut satu dan paut yang lain beda kebijakan gitu nah, ya. inilah. Harusnya sama gitu. Nah, ini. Apalagi di Tidak satu daerah komando, gitu ya. Ini tidak satu komando, akhirnya seperti jalan masing-masing. Iya. Inilah salah satu penyebab dilema-dilema yang terjadi di masyarakat maupun di dunia. Luar biasa Bapak. Aduh Bapak terima kasih sekali Iya, ya untuk sama-sama. sharing hari ini, Iya. banyak banget yang menarik gitu yang Bapak sampaikan dan mudah-mudahan ini jadi pembelajaran bagi saya pribadi tentunya untuk Bapak dan Kita teman-teman yang sama-sama lain sharing gitu ya. yang mendengarkan. Sukses terus untuk PAUD Bapak. Terima kasih. Semoga ke depan semakin berdaya gitu. Apalagi di fase fondasi kita PR-nya banyak banget ternyata di PAUD. Ya kan? Masih banyak yang harus Oh iya betul. Kalau PAUD-nya fondasinya namanya Betul. fondasi ya Pak ya. Betul. Kalau rusak fondasinya nanti Betul. digoyang sedikit hancur Nah, gitu ini kan. dasarnya ini Iya, adanya di betul. sini. PR banyak ya, PR banyak. Tapi mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Sukses ya Pak. Amin, amin. Dan terima kasih Sama-sama. untuk sharingnya hari ini Iya, ya Pak. sama-sama, Bu Terima kasih Nadia. juga untuk waktunya. Iya. Assalamualaikum Pak Roni.